Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengatur format teks dan paragraf pada Microsoft Word. Kali ini adalah Microsoft Word 2010. Bagaimanakah cara mengatur format teks dan paragraf pada Microsoft Word 2010? Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, untuk mengatur format teks dan paragraf pada Microsoft Word 2010, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka Microsoft Word 2010 dengan cara klik double. Kemudian setelah kita sudah membuka Microsoft Word tersebut, langkah selanjutnya adalah kita atur format teks dan paragraf. Perlu sahabat Niko Multimedia ketahui bahwa mengatur format teks maupun paragraf biasanya dilakukan setelah mengetik beberapa paragraf. Hal ini dilakukan supaya lebih mudah mengaturnya karena bisa dilihat langsung bentuknya oleh kita. Perlu sahabat Niko Multimedia ketahui bahwa Microsoft Word 2010 menggunakan font Calibri. Ini masih menggunakan font Calibri dan saya belum merubahnya karena ini adalah bawaannya. Sebenarnya font ini sangat bagus, sangat baik, akan tetapi kadang aturan yang harus kita penuhi ketika kita disuruh untuk membuat laporan, karya tulis, makalah, tesis, dan sebagainya. Kita bisa mengubahnya dengan mudah karena pengaturan font tetap diletakkan di depan atau ribbon ininya terletak di depan. Langkah yang harus kita lakukan untuk mengatur format teks dan paragraf, pertama kita harus mengatur huruf sebelum kita melakukan penulisan pada Microsoft Word. Untuk tugas makalah, skripsi, karya tulis, tesis maupun laporan lainnya mungkin tidak memerlukan pengaturan font yang terlalu sulit. Kita bisa mengubahnya dengan mudah. Caranya, yang pertama kita blok teks yang akan diubah. Kita kasih contoh, ini contohnya Microsoft Word yang sudah ada tulisannya. Kemudian pertama kita sorot atau kita blok tulisan mana yang akan kita rubah. Seperti ini. Ini adalah kita blok. Caranya kita klik kiri, kemudian kita scroll ke bawah dan jangan sampai dilepas. Scroll kiri ke bawah, jangan sampai dilepas. Kemudian jika sudah selesai, baru kita lepas. Kemudian kita cari font mana yang akan kita inginkan. Caranya adalah pada ribbon home. Di sini, ribbon home. Kemudian kita cari untuk fontnya, untuk bentuk font yang kita inginkan, hurufnya ada di sini, di tanda panah, kita klik, kemudian kita cari sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada Arial, kemudian ada Bell MT, ada Times New Roman, dan seterusnya. Ini tergantung dari bentuk font yang kita inginkan. Kita cari contoh saja Times New Roman. Nah, ini bentuknya seperti pada video berikut ini. Kemudian untuk melakukan ukuran font, caranya sama, kita blok tulisan yang akan
kita ubah untuk ukuran fontnya, kemudian kita pilih di ukuran font atau font size yang terletak di ribbon home. Di sini kita klik kiri, kemudian di sini akan muncul angka 8, 9, 10 dan seterusnya. Jika kita menekan angka 20, maka tulisan secara otomatis akan bertambah besar. Kemudian jika kita mengganti ke angka 8, maka tulisan akan kecil. Ini disesuaikan dengan aturan yang kita inginkan. Contohnya kita memilih untuk ukuran font di angka 12. Ini nanti hurufnya seperti ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, jika membutuhkan pengaturan lebih lanjut, kita juga bisa mengklik dengan tanda panah yang terletak di sini. Ini ada tanda panah terletak di paling bawah di bagian ribbon home, kemudian kita klik. Nah, di sini akan muncul seperti pada video berikut ini. Kita bisa menggeser ke tengah. Ini ada ukuran font, ini Times New Roman. Kemudian untuk ukurannya ini 12. Kemudian di sini font style. Untuk font style ini sama seperti pada gambar di sini. Ini untuk font style ini di sini ada huruf bold italic, kemudian italic dan bold italic. Ada garis maksudnya. Ada underline di sini ya. Nah, ini tinggal kita memilih sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah cara untuk mempermudah atau untuk pengaturan lebih lanjut jika ingin cari cara yang lain. Kemudian sahabat Niko Multimedia, selain kita mengeblok untuk memilih huruf mana saja yang akan kita rubah fontnya, kita juga bisa mengubah dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan rumus. Untuk memblok semuanya ini bisa kita tekan, yaitu Ctrl A. Kita tekan tombol Ctrl, kemudian kita tekan juga tombol A, nanti secara otomatis ini akan mengeblok semua seperti ini. Ini adalah kita tekan Ctrl, kemudian kita tekan tombol huruf A. Ini secara otomatis, maka tulisan ini akan ngeblok semua. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita sudah mengatur format teks pada Microsoft ini, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur susunan karakter pada Microsoft Word ini. Ketika membuat judul, bab atau subbab, biasanya huruf pertama setiap kata menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian jika kita belum membuatnya sesuai huruf kapital atau huruf besar, bisa diubah dengan cara sebagai berikut. Ini contohnya ketika kita membuat paragraf, ini masih huruf kecil, kemudian ini juga masih huruf kecil. Kita bisa merubahnya dengan cara mengeblok paragraf yang kita inginkan. Contohnya kita blok. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih capitalize each word pada change chess yang terletak di sini. Change chess lokasinya di sini ya, masih di ribbon home yang ada ikon huruf A besar dan A kecil. Di sini kita klik pada tanda panahnya. Kemudian muncul keterangan, ada sentence case, lowercase, uppercase, capital is word, dan toggle case. Jika kita memilih yang di atas, ini nanti hurufnya untuk
paragrafnya yang pertama ini huruf besar. Kemudian selanjutnya huruf kecil. Kemudian jika kita memilih uppercase, maka ini nanti huruf besar semua. Ya. Kemudian jika kita memilih lowercase, ini nanti huruf kecil semua. Tidak ada huruf besar. Nah, di sini. Jadi ini adalah untuk mengatur susunan karakter pada Microsoft Word. Kemudian kita pilih, karena ini adalah paragraf pada laporan, maka kita pilih yang di atas, yaitu sentence case. Maka untuk huruf yang pertama, pada alinea pertama ini menggunakan huruf besar. Kita tinggal mengatur mana yang harus di tengah-tengahnya huruf besar, tinggal kita mengaturnya. Kemudian jika ada titik, setelah titik ini juga langsung huruf besar secara otomatis. Karena ini adalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian selanjutnya kita mengatur format paragraf. Jika sebelumnya sudah tahu format paragrafnya seperti apa, mungkin dari awal sudah ditentukan. Jika kita terbiasa menulis terlebih dahulu dan mengaturnya setelah selesai, perlu disesuaikan dengan kebutuhan atau aturan yang telah ditentukan untuk membuat tulisan tersebut. Contohnya, kita akan mengatur perataan paragraf. Pada kondisi standar, perataan atau alignment paragraf pada Microsoft Word 2010 ini adalah rata di sebelah kiri. Jadi di sini seperti ini. Ini adalah kondisi standar. Namun kita bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya membuat tulisan rata di kiri dan kanan, atau justify, atau dengan cara rata di tengah-tengah atau center seperti ini. Ini nanti sesuai dengan aturan yang telah ditentukan untuk membuat laporan tersebut. Kalau standar sesuai dengan Microsoft Word 2010 adalah seperti ini. Nah, untuk mengatur perataan paragraf caranya sama, yaitu kita ngeblok terlebih dahulu untuk paragraf mana yang akan kita atur, contohnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, jika ingin kita ratakan antara kiri dan kanan, maka kita pilih yang ada di sini, yaitu justify, atau kita juga bisa mengontrol tombol kontrol dan huruf J. Seperti ini kita kontrol tombol kontrol dan huruf J, nanti langsung secara otomatis seperti ini. Atau juga langsung menekan tombol justify yang ada di ribbon home di sini. Atau jika kita mengklik ini, alih tag right, nanti yang rata di sebelah kanan seperti ini, atau seperti ini. Karena ini adalah bentuk laporan resmi, maka kita akan membuat seperti pada video berikut, yaitu justify atau rata antara kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya tinggal kita mengatur untuk spasi antar baris. Karena ini belum diatur spasi antar baris. Nah, untuk mengatur kerapatan antar baris, kita bisa mengatur spasinya. Fasilitas ini juga sudah disediakan pada tab ribbon, sehingga kita tidak perlu membuka jendela paragraf untuk mengaturnya. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu kita ngeblok untuk paragraf yang akan kita atur, kemudian kita tinggal pilih spasi. Nah, untuk memilih spasi, posisinya terletak di sini.
di line and paragraph spasi, yaitu tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah, dan ada baris 4. Di sini kita klik kiri, kemudian kita pilih spasi. Di sini ada 1 spasi, 1,15 spasi, 1,5 spasi, 2 spasi, dan 2,5 spasi. Kita akan pilih contohnya untuk ukurannya 2 spasi, jadi kita klik di sini. Kemudian selanjutnya setelah kita sudah pilih spasi, langkah selanjutnya adalah kita mengatur spasi antar paragraf. Memang jarang sekali dilakukan, tetapi barangkali kita ingin mengetahuinya. Selain bisa mengatur spasi antar baris, kita juga bisa mengatur spasi antar paragraf, sehingga antara paragraf satu dengan paragraf lainnya lebih renggang. Caranya adalah sebagai berikut. Kita blok paragraf tersebut, kemudian kita klik ikon spasi, lalu klik add space after paragraph. Untuk menguranginya bisa kita klik remove space before paragraph. Jadi untuk selanjutnya kita klik lokasinya di sini di spasi, kemudian kita pilih add space before paragraph, nah, atau remove space paragraph. Dan bisa dilihat ini untuk jarak antar spasi ini ada perbedaan. Kemudian untuk mengatur paragraf di sini kita bisa ngeblok kembali paragrafnya. Kemudian kita bisa geser untuk Fishline indent, di sini kita geser ke kanan. Kemudian di sini untuk paragrafnya, untuk kalimat pertama ini geser ke kanan seperti ini. Ini adalah paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kemudian selain melakukan pengaturan paragraf pada Microsoft Word, kita juga bisa melakukan dengan cara seperti ini. Kita blok terlebih dahulu, kemudian untuk line and paragraph spacing kita klik, kemudian kita pilih di line spacing option. Kita bisa memilihnya untuk left di sini. Untuk indentation, untuk leftnya kita pilih. Ini nanti untuk bagian kiri akan berubah ke kanan. Kemudian untuk kita misal di sini untuk right-nya kita klik tambahkan. Untuk bagian kanan juga akan bergerak ke kiri. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik. Contohnya ini untuk paragrafnya seperti ini, mengecil. Kemudian ini untuk bagian indent. Terus bagian Fishline indentnya juga bergeser sesuai dengan tadi yang kita klik. Kemudian kita akan merubahnya kembali. Kita klik kembali di sini. Kemudian kita klik line spacing option. Kemudian kita akan mengubahnya seperti awal, yaitu 0 inch. Ini juga 0 inch. Kemudian kita hanya merubah untuk bagian Fishline saja, atau bagi bagian paragraf pertama pada kalimat pertama yang kita rubah. Di sini kita klik Fishline, kemudian kita rubah, misalnya di sini 0,7 atau 1 ya. Nah, kita klik. Nah, ini untuk jaraknya ini sangat panjang atau sangat longgar sekali. Jadi bisa dengan menggunakan indent di sini, geser ya,
atau juga bisa menggunakan cara yang seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik line spacing option, kemudian kita lakukan yang ada di sini, yaitu di indentation. Kita klik misal 0,4 in, kita close, kita oke. Nah, ini nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur pada indentasi pada Microsoft Word ini. Caranya adalah kita sorot atau kita blok mana yang akan diatur. Contohnya seperti ini, kita akan memilih ini paragraf ini, kita blok, kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik decrease atau increase pada icon indent di sini. Ya, ini adalah decrease indent, kemudian ini adalah increase indent. Kita pilih decrease indent. Nah, ini seperti ini. Ini juga increase indent seperti ini. Bergeser ke kanan. Kalau decrease indent ini bergeser ke kiri. Kalau ini bergeser ke kanan. Nah, ini terus ke kanan. Ini adalah untuk melakukan indentasi. Kita juga bisa menggeser dengan menggunakan ruler. Ini kita geser dengan menggunakan ruler di sini kita bisa geser. Ini geser ke kanan. Nah, seperti ini dengan cara menggunakan ruler atau indent ruler. Kemudian cara yang kedua di atas, kita juga bisa menggunakan cara lain. Kemudian selain dua cara di atas, kita juga bisa menggunakan cara lain untuk mengatur langkah-langkah tersebut. Caranya kita blok, kemudian kita klik page layout, kemudian kita ubah angka sesuai dengan kebutuhan, yaitu di sini ya, yaitu di indent left atau di indent right. Tambahkan ini nanti akan bergeser ke kanan. Kalau right akan bergeser dari kanan ya, kalau left ini dari kiri, seperti ini. Ini adalah contoh mengubah dengan cara klik di ribbon page layout. Kemudian selanjutnya adalah kita atur dengan cara melakukan penomoran terlebih dahulu, yaitu contohnya kita lakukan penomoran. Kita klik di ribbon home, kemudian kita klik di sini untuk melakukan penomoran. Ini ada nomor 1, 2, 3, 1 titik ya, 2 titik dan seterusnya. Kemudian ini 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, kemudian ini huruf Romawi 1 dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita pilih. Nah, contohnya kita akan memilih huruf yang 1 titik dan seterusnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita tinggal mencocokkan, bisa dengan cara seperti ini tadi. Kita geser untuk bagian rulernya, kita geser ke kiri, kemudian kita geser ke kiri lagi, kemudian di sini kita geser ke kanan untuk merapikan. Kemudian selain kita mengatur penomoran pada bagian indent ruler, kita juga bisa dengan cara pada page layout. Kemudian di sini
bagian left kita klik. Nah, kita klik ini nanti bergeser dari kiri ke kanan. Kemudian kita klik kembali untuk ke awal, atau juga di bagian range kita tambahkan ini. Nanti kita kurangi. Nah, ini adalah cara dengan menggunakan page layout, kemudian kita pilih indent. Jadi seperti itu cara untuk melakukan pengaturan format teks dan paragraf pada Microsoft Word. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.